Halo teman-teman. Kami akan menjelaskan materi tentang mekanisme pernapasan pada manusia. Selamat menyaksikan. Pernapasan atau pertukaran gas pada manusia berlangsung melalui dua tahap, yaitu pernapasan luar eksternal dan pernapasan dalam internal. Pernapasan luar merupakan pertukaran gas oksigen O2 dan karbon dioksida CO2 yang terjadi antara udara dan darah. Selama pernapasan luar, di dalam paru-paru akan terjadi pertukaran gas, yaitu karbon dioksida meninggalkan darah dan gas oksigen masuk ke darah melalui difusi. Selanjutnya, oksigen akan berikatan dengan protein dalam darah yang disebut hemoglobin atau Hb dan membentuk oksihemoglobin atau HbO2. Dengan rumus kimianya, Hb tambah O2 menghasilkan HbO2. Selanjutnya, mekanisme pernapasan internal. Pernapasan dalam merupakan pertukaran gas di dalam jaringan tubuh. Pada pernapasan dalam, darah masuk ke jaringan tubuh. Oksigen akan melepaskan ikatannya dengan hemoglobin dan berdifusi masuk ke cairan jaringan tubuh. Reaksi kimianya sebagai berikut. HbO2 melepaskan Hb dan O2. Proses difusi oksigen terjadi karena tekanan parsial oksigen dalam kapiler darah lebih tinggi daripada tekanan parsial oksigen dalam sel-sel tubuh. Setelah sampai dalam jaringan, gas oksigen digunakan untuk respirasi sel. Makin banyak oksigen yang digunakan oleh sel-sel tubuh, makin banyak juga karbon dioksida yang terbentuk dari proses respirasi. Yang berikut mekanisme penapasan darah dan perut. Yang pertama, mekanisme penapasan darah. Mekanisme penapasan darah memiliki dua fase, yaitu inspirasi serta ekspirasi. Yang pertama, inspirasi. Mekanisme penapasan darah melibat otot antar tulang rusuk luar berkontraksi sehingga tulang rusuk naik. Akibatnya, volume rongga dada membesar sehingga tekanan udara dalam volume rongga dada mengecil. Itu terjadinya udara masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua, ekspirasi. Otot antar tulang rusuk luar berelaksasi sehingga tulang rusuk turun. Akibatnya, volume rongga dada mengecil sehingga tekanan udara dalam volume rongga dada membesar. Itu terjadinya udara keluar dari paru-paru. Mekanisme yang kedua yaitu mekanisme pernapasan perut. Yang pertama, inspirasi. Udara akan masuk ke paru-paru dari hidung menuju faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan yang terakhir alveolus. Pada saat yang sama, diafragma mengalami kontraksi sehingga bergerak turun ke bawah sampai mendatar. Akibatnya, rongga dada akan membesar dan tekanan udara di paru-paru menurun. Udara akan mengalir masuk ke paru-paru dan perut akan tampak mengembang. Yang kedua yaitu ekspirasi. Udara akan keluar dari paru-paru, dari alveolus menuju bronkeolus, bronkus, trakea, laring, faring, dan yang terakhir keluar lewat hidung. Diafragma mengalami relaksasi sehingga bergerak ke atas sampai melengkung. Akibatnya, rongga dada akan mengecil dan tekanan udara di paru-paru meningkat. Udara akan mengalir keluar dari paru-paru dan perut akan tampak mengempis. Sekian dari penjelasan kami tentang mekanisme penapasan pada manusia. Saya Koko. Saya Emmanuel. Saya Angel. Dan saya Leori. Terima kasih.